Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Abdul Khalid dengan NIM 1923283. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap narasumber yang berprofesi sebagai buruh harian lepas. Ya, dan berikut adalah cuplikan video wawancara saya dengan narasumber selaku buruh harian lepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, kita kedatangan narasumber kita ini. Beliau adalah saudara saya sendiri, ya. Jadi profesi beliau ini sebagai buruh harian lepas. Mungkin kita akan ulik dan kita ketahui pengalaman beliau selama menjadi buruh harian lepas, gitu ya. Mungkin bisa memperkenalkan nama diri Anda. Nama saya Wahyudin. Ya, Saya 24 tahun. Saya kelahiran tahun 2000, tanggal 8 bulan 4. Anda di kerja buruh harian lepas itu pengalamannya selama berapa tahun? Dimulai sejak tahun berapa gitu? Pertama saya bekerja, kebetulan saya bekerja bersama eh, bapak dari saudara. Oh, bekerja dari bapak saya sendiri gitu ya. Ya, Oke, terus pertama saya cuma diajar tuh pertama tahun berapa tahun gitu? 2023 tahun. Oh, itu pas waktu COVID ya. Akhir Hmm, akhir COVID lah ya. udah Enggak ya. COVID. Oke. Sama sekali cuma diajak disuruh-suruh doang, Ya, paling suruh foto kopi, ya, terus nganterin berkas nih, berkas ya, video ke siapa gitu, oh, nganterin ke tahu itu. Alhamdulillah sekarang saya udah di, emang sih masih belajar, oke. tapi udah bisa lah sedikit-sedikit. Ya. Itu Anda bekerja atau di dalam perusahaan atau apa gitu? Buruh harian lepas itu seperti apa sih gitu? Kalau pengertian bulan harian lepas tuh eh, pekerja yang tidak terikat dengan kontrak. Kontrak ya benar, Harian lepas lah gitu. harian lepas Betul gitu. harian tapi kita bebas lah mau kerja atau enggak, yang penting mah kita kerjaan beres. Ya, berarti itu kalau bisa dibilang bosnya itu tidak hanya satu gitu ya, Tidak, kebetulan bisa banyak. Yang penting ada yang ada job gitu. hmm, Ya, jasa lah, jalannya berjasa jasa. kayak Jalur jasa disebutnya jasa. jasa administrasi, Nah, pengurusan administrasi ya. Kayak itu Anda pernah tidak, Bang? Seringnya saya panggil Abang ya atau A ya. Panggil saja A ya. Itu A, misalnya sering tidak gitu mengolah data gitu menggunakan Microsoft Excel gitu, komputer sering pasti ya. sering Ya, saya seperti itu. Eh, untuk misalnya nih kan data itu kan data misalnya kan data konstruksi ya, gitu yang seringnya ya. saya Seperti misalnya ada satuan misalnya satuan untuk beton gitu ya, hmm, dimasukkan berat beton misalnya 70 kilogram ya, dimasukkan ke data. Terus ada apa nama pekerjaan yang lain dimasukkan RAB ya. Iya. RAB itu apa sih bisa dijelasin? Oh, rencana ya. Rencana anggaran ya. Berarti ada hubungannya dengan ilmu IT kayak gitu ya. Oke. Ada ya. ada kalau misalkan ini pakai kayak seperti Excel. Excel, Oke. ini juga. Ya. Oke, oke. Itu Anda itu sebenarnya bekerja sama di CP ya. Saya CP. bekerja di suatu perusahaan atau CP. CP. Ya, bisa dibilang CP itu seperti perusahaan kecil atau menengah ya. Mm-mm. Bisa kayak gitu.
Itu CP Anda itu, perusahaan Anda itu bekerja sama dengan dinas pemerintahan atau tidak? bekerja sama dengan pemerintahan Oh, soal masalah pembangunan konstruksi ya, konstruksi ya. konstruksi Seperti pembangunan jalan ya. jalan Oke. jalan di pembangunan kayak Irigasi juga ada ya. Ya. di sekolah. Kebetulan abang ini kan suka ininya di bidang konstruksi ya. Saya pernah lihat dari data Excel Anda waktu menggunakan PC ya, komputer. Saya melihat datanya itu data sekolahan ya, sekolah SD ya, kayak gitu ya, rehabilitasi bangunan SDN. Ada ya, pernah ya? Nah, Coba bisa diceritakan gitu. Pengalamannya. eh, saya tuh kebetulan Ya. saya sekarang emang lagi bekerjanya di bidang yang di dinas pendidikan. Oh, Distrik ya, Dinas Pendidikan. Bahkan Distrik Karawang di situ ya. Hmm. Itu kantornya dekat mana sih? Bisa dijelasin? di warung baru di apa? Eh, Dekat PUPR. enggak jauh, Oh, iya. oh ya dekat Kapolres. Berarti Anda sering bolak-balik gitu ya? Bulan Ketika banget. mengurus dokumen gitu. Iya, iya. Kalau misalkan ini masih saya tuh kurang kalau misalkan kayak main komputer mas soalnya ini kan data-datanya Oh, berarti intinya ada gitu ada IT-nya. tapi Tidak saya lah terlalu yang mengurusnya gitu tidak terlalu ya terlalu mendalam. mendalam. Adalah intinya hubungannya pekerjaan ini dari ada IP-nya gitu ya. Seperti mengolah data gitu ya. Jadi intinya ada sistem informasi. Bukan berarti mendalam artian seperti apa ya, mengurus data apa, kan kalau saya kan jurusannya tentang sistem informasi ya, Hmm, pasti paham tentang sedikit lah ada gambaran tentang dunia coding gitu, pemrograman gitu. Kalau anda mah tidak terlalu. tidak terlalu gitu ya, mungkin dasarnya yaitu Excel gitu ya, dan Word gitu untuk membuat dokumen. Hmm. Oke. Oh, kalau boleh tahu, misalnya itu pendapatan gitu, pendapatan Anda gitu, di menjadi sebagai buruh harian lepas ini tentu atau tidak gitu pendapatan? Tidak tentu, Oh, tidak tentu. tergantung pekerjaannya yang Oke, saya pekerjaan bos saya kalau misalkan bos saya eh, megang suatu kegiatannya banyak ya ya, alhamdulillah lah karena eh, sistem penggajiannya itu bukan gaji yang per bulan bukan oh, iya. tapi kita digaji per kegiatan yang kita kerjakan kulit lah gitu intinya mah. Seperti hampir mirip kayak apa ya? Freelance, Iya kayak freelancer ya, kayak freelancer lagi gitu. itu kan buruh harian lepas iya Oke, oke. kulit buruh harian lepas teh Ya, jadi ya kalau ada job gitu, kalau ada job dikasih gitu ini ya ya. iya kalau enggak ya ya kalau enggak ya udah Intinya ada gitu ya, IT-nya, IT-nya juga ada, kan IT ada itu bagian-bagiannya gitu. bagiannya gitu, ketika ngurus dokumen gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu, kan mengurus dokumen pemerintahan itu pasti ada anggaran biaya, ya? Itu Ada pasti Anda sering ke bank BJP untuk mencairkan dana. Mungkin ya? sering tapi untuk masalah pengambilan uang itu ya paling diambilnya sama yang punya siapa langsung. Oh, yang terkait pemilik langsung dari Hmm, perusahaan itu, hmm, perusahaan atau sampai. ya Jadi intinya pendapatan Anda sebagai buruh harian lepas ini tidak tentu gitu. tidak tentu soalnya kita kan kalau misalkan kerja kita banyak Ya, yang mungkin eh, upah kita juga ya alhamdulillah lah gitu kayak ada lah untuk beli rokok kan ya, sama kopi. ada Oke. Karena anak muda itu kan pasti ya ada rokok sama kopinya ya. Yang penting ada buat makan, rokok sama kopi. Gitu. Kalau boleh tahu, pendapatan Anda paling tinggi gitu selama jadi buruh harian itu berapa sih ya? Gitu.
Paling kemarin-kemarin saya ngerjain paling banyak itu 11. 11.110.000. Oh, 11 kertas. Nah, Hmm, kalau upahnya itu kan per kegiatan ya. presentasi. Kegiatan itu paling kemarin itu saya dikasih cuma itu. Oh, jadi intinya paling tinggi sehari itu bisa dapat 400.000 ya? Enggak tentu. Ya seberesnya, seberesnya kegiatan yang kita urus itu misalkan satu kegiatan nih Setiap ada job gitu urus ya. sampai ke disebutnya ke PKD buat Ya, jadi mengurus administrasinya gitu ya. jadi di PKD teh di kan kan kegiatannya itu kan pertama kan misalkan nih pembangunan nih Ya, pembangunan di suatu daerah misalkan itu tak jalan nih ya ya. Kalau ada kita kan konstruksi. nggak langsung dikasih uang sama dinas kan. Oke, ya. Nah, jadi uangnya itu pertama tuh kita ditalangin dulu lah sama CP. Oh, ada pakai dana talang ya. Kalau misalkan Pakai dinas kan perusahaan dinas sendiri. kan gini kan sistemnya pekerjaan kita dulu yang kerjakan. Ya, emang kan udah ada anggaran di surat perintah kerjanya kan udah ada anggaran SPK. itu ya terus ada pekerjaan yang kemana itu kan kita kan harus eh, mengikuti Oke, dalam kegiatan kegiatan yang ada di surat perintah kerja. oke. Jadi kalau misalnya surat perintah kerjanya sudah di-ACC oleh dinas Ya, pembinaan, udah. menurut saya begitu ya. Bukan, itu Gimana tuh? surat perintah kerja tuh kita awal. Oh, ya, Awal misalkan ada kegiatan nih di suatu daerah ya, misalkan kampung. Ada kegiatan pembangunan sekolah dasar nih. gitu. Nah, pertama kita kegiatan kita udah di ACC nih sama dinasnya terus terus dinas mengeluarkanlah surat perintah kerja. Nah, baru CP tuh mengerjakan kegiatan tersebut. Dan di surat perintah kerja itu kontrak apa disebutnya ada waktu yang ditentukan. Ya, misalkan berapa hari gitu kan ya, buat pengerjaannya. Nah, kalau misalkan pekerjaan yang saya kerjakan itu udah beres, ya udah beres. Nah, baru nih di dinas tuh melihat hasil kerjanya. Ya, misalkan nih ada kekurangan ini. Paling siapa yang bertanggung jawab gitu kan yang misalkan ini kurang ini, paling kita tambahin lagi gitu kan. Misalnya ada kurang misal besi atau apa ya, Atau kurang kurang rapi lah bisa dirapihin lagi. Kalau misalkan beres, ya, pengurusan administrasi dokumennya ya. bukan Oh, bukan, bukan. beres pekerjaan yang di lapangan. Nah, Ya. baru kita ya baru ya ini tujuan saya. Oh, berarti iya 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 bisa. Kan timnya ada dua kan, misalkan tim Iya, pemberkasannya ada, oke. tim yang di lapangan ada itu. Oh, berarti Anda itu yang terjun langsung ya ke lapangan. Bukan Bukan maksudnya yang apa tuh? yang siapa yang kalau disebut itu lagi lah lagi. Jadi, oh, oke oke oke. Mungkin bisa ada gambaran gitu ya terkait apa pengalaman dari saudara Yudi Wahyudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian mungkin ada kesalahan dan ada kekurangan dari pembicaraan kami, mohon maaf gitu. Ini hanya bincang-bincang santai dan ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman dari beliau seorang guru harian lepas yang dimana beliau seorang apa ya Gen Z juga ini Gen Z iya kan Gen Z ya tahun 2000 juga masih Gen Z gitu tapi beliau selalu aktif untuk bekerja keras walaupun gajinya itu kadang tidak tentu ya bisa disebut pendapatannya kayak mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil wawancara saya terhadap narasumber, yang mana narasumber ini adalah seorang yang berprofesi sebagai buruh harian lepas. Nah, apa sih pekerja buruh harian lepas itu? Yuk, kita langsung ke PPT PowerPoint-nya ya.
Nah, jadi buruh harian lepas itu sebagai tema utama wawancara saya terhadap narasumber dalam buruh harian lepas dari segi perencanaan atau definisi dulu ya. Buruh harian lepas itu adalah pekerja yang dipekerjakan dengan sistem upah harian, di mana pekerjaan dan kontrak tidak bersifat tetap dan dapat dihentikan kapan saja. Menurut para ahli, William Bridge, buruh harian lepas itu adalah profesi atau pekerja yang memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih jenis pekerjaan dan waktu kerjanya, namun dengan risiko ketidakpastian dalam pendapatan dan keamanan pekerjaan. Jadi sederhananya buruh harian lepas itu hampir mirip dengan pekerjaan seperti freelancer gitu ya. Dan freelancer itu tanpa adanya kontrak panjang seperti karyawan-karyawan di perusahaan kan itu mempunyai kontrak gitu. Misalnya dalam jangka 1 tahun kamu bekerja di perusahaan saya misalnya seperti itu ya. Nah, lalu kalau buruh harian lepas ini tidak terikat dengan kontrak kerja gitu, dan tidak terikat oleh satu atasan atau satu bos saja. Jadi banyak bosnya gitu dalam artian ini kalau ada project, kalau ada kerjaan ya itu langsung dikerjain gitu. Ini tugasnya seorang buruh harian lepas itu. Hampir mirip seperti freelancer lah. Jadi bisa dianalogikan kalau buruh harian lepas ini seperti kuli gitu, seperti kuli modern lah intinya. Kan kuli itu kalau ada kerjaan ya kerja, kalau nggak ada ya itu nganggur gitu. Kalau nggak cari apa gitu sampingan gitu ya untuk apa yang mendapatkan penghasilan gitu dalam seperti ini. Ya kalau nggak ada penghasilan banget kan itu kan sebutnya rugi gitu ya. Rugi terhadap diri kita sendiri gitu ya. Baik. Dari segi perencanaan, mengapa buruh harian lepas? Oke. Yang paling pertama itu narasumber yaitu Saudara Yudi Wahyudin pada saat diwawancara oleh saya, beliau mengatakan kenapa dia sangat ingin untuk menjadi seorang buruh harian lepas. Salah satu alasan yang paling utamanya karena yang pertama kebutuhan waktu atau fleksibilitas waktu gitu kan. Dia juga kan Gen Z gitu ya kan Gen Z itu senangnya suka ingin apa ya ingin waktu luang itu buat untuk main nongkrong atau main game dan sejenisnya gitu ya. Jadi intinya nggak apa ya nggak ingin terlalu ditekankan oleh beban kerja yang tinggi gitu. Jadi biasanya orang yang ingin mempunyai fleksibilitas waktu bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Nah, narasumber yang selaku buruh harian lepas ini, beliau adalah menjadi buruh harian lepas di Dinas Pendidikan gitu. Dinas Pendidikan Karawang lebih tepatnya ya. Dinas Pendidikan Karawang tugasnya apa aja gitu. Tugasnya itu apa aja sih gitu. Buruh harian lepas itu yang pertama tugasnya yaitu mengolah data di Excel. Seperti contoh ya, kalau beliau itu sharing terhadap saya waktu wawancara, yang paling pertama itu dia itu mencatat volume dan satuan progres bangunan. Kan dia itu tugasnya mengolah data konstruksi bangunan pendidikan, contohnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, kantin sekolah, terus RCK sekolah dan sejenisnya ya. Jadi beliau itu seperti bisa disebutkan kalau dalam bahasa kita itu pemborong ya, pemborong. Jadi intinya beliau itu yang berurusan dengan administrasi atau pengolahan data-data seperti ini gitu. Jadi yang mengolahnya dia gitu selaku narasumber ya. Berdasarkan berdasarkan hasil dari wawancara narasumber tersebut,
Beliau mengatakan selain mengolah data dengan Excel, dia juga langsung terjun ke lapangan gitu. Dalam artian mengurus berkas-berkas dokumennya gitu. Kan dinas pendidikan itu berhubungan dengan suatu instansi pemerintahan ya. Instansi pemerintahan itu dalam kutip tidak seperti swasta gitu ya. Swasta kan harus apa ya, dana uangnya itu milik pribadi, dalam artian bukan milik pemerintah gitu. Nah, ketika ingin membuat suatu konstruksi bangunan, jadi beliau itu mencatat dulu RAB. RAB itu bisa disebut dengan rencana anggaran biaya. Catat dulu. Nah, setelah dicatat, masukin ke Excel, apa aja volumenya, dan berapa jumlah uangnya gitu. Nah, setelah proses panjang gitu ya, ini bisa disebut dengan sistem informasi lah. Setelah proses panjang, lalu beliau langsung ke dinas pendidikan yang di Karawang. Setelah mungkin ke dinas pendidikan, beliau mencairkan dananya gitu, dana dari pemerintah untuk membangun infrastruktur konstruksi bangunan pendidikan ke dinas pajak atau ke bank BJB misalnya gitu ya. Gitu. Jadi intinya seperti proses sistem informasi itu dalam pengolahan administrasi dokumen dalam kutip pembangunan infrastruktur bangunan pendidikan. Nah, selain dari segi fleksibilitas, ternyata yang menjadi acuan atau latar belakang mengapa sih harus buruh harian lepas itu? Yang pertama mungkin yang paling bawah dulu ya, profesi yang jarang diketahui. Kita akan kebingungan kasih kerja buruh harian lepas ini gitu ya. Saya juga pertama kali itu agak aneh gitu. Ini pekerjaan apa sih gitu? Oh, ternyata pekerja buruh harian lepas itu hampir mirip seperti freelancer gitu ya. Mungkin kalau freelancer itu ya bentuknya lebih cenderung ke IT banget gitu. Kalau ini lebih cenderung ada semi lah, ada semi IT-nya, ada semi juga langsung terjun ke lapangan, semi sistem informasinya juga gitu. Setengah-setengah gitu, 50-50 gitu ya. Yang kedua, alasan memilih jadi buruh harian lepas adalah krisis ekonomi bisa jadi. Karena kan sekarang itu syarat-syarat masuk pekerjaan itu kan semakin dipersulit, itu bukan dipersulit sebenarnya, tapi kita tidak mau merubah atau mengupgrade skill dan value diri kita sendiri sebenarnya gitu. Dan yang ketiga, pertumbuhan sektor informal. Kenapa pertumbuhan sektor informal? Kan sekarang banyak sekali platform digital yang menyediakan wadah untuk apa ya, seperti IT, orang-orang yang paham digital, freelancer lah lebih tepatnya gitu, untuk berkarya dan mendapatkan uang. Contohnya seperti website freelancer dan apalagi ya, platform digital untuk menjadi freelancer itu kan banyak ya, ada freelancer, Freelancer, Upwork, dan sejenisnya gitu. Nah, yang terakhir integritas gitu. Selain dari segi yang tadi, integritas juga sangat penting karena integritas itu sangat memengaruhi memengaruhi apa ya disebutnya itu, pengaruh atau kinerja kita gitu dari klien atau bos-bosnya yang banyak gitu ya, dalam artian klien lah, supaya klien itu percaya terhadap kerjanya kita itu gimana sih, malas-malasan atau enggak gitu ya, jujur atau tidak gitu. Dapat menyelesaikan waktu dengan tepat waktu atau tidak, disiplin tidak gitu ya. Yang ketiga kan tadi kita udah bahas, paling pertama kebutuhan waktu. Dan yang terakhir adalah ketidakstabilan lapangan kerja. Nah, ini ketidakstabilan lapangan kerja. Hampir mirip seperti ketidakstabilan lapangan kerja. Nah, tadi kan banyak sekali persyaratan yang mungkin
sangat mempersulit bagi generasi-generasi muda kita, selaku Gen Z gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak sekali pekerjaan yang persyaratannya itu sangat mempersulit, sebenarnya tidak mempersulit. Akan tetapi kita harus sadar diri dengan perkembangan digital. Karena perkembangan digital ini kan kita semakin pesat. Revolusi industri itu sekarang hampir mendekati revolusi industri 5.0 ya, 4.0. Kalau sekarang kan 4.0 gitu. Sebentar lagi mau 5.0 gitu. Segala apa-apa sudah dikerjakan dengan mesin kayak AI gitu. Jadi value atau skill manusia juga harus sedikit ditingkatkan gitu. Sebenarnya ini menurut saya bukan persyaratan yang tidak logis. Menurut saya ini persyaratan yang logis. Kenapa? Karena perkembangan persaingan seperti dunia kerja ini kan sekarang sudah banyak tergantikan oleh mesin, robot, AI, dan sejenisnya. Maka kita selaku manusia yang berakal harus mengupgrade diri kita dengan skill dan value yang dibutuhkan di dunia yang penuh dengan digital sekarang ini. Tuh. Nah, sekarang peluang dan tantangan menjadi seorang buruh harian lepas. Buruh harian lepas itu terkadang banyak peluangnya dan juga banyak tantangannya. Gitu. Balance lah ya. Peluang dan tantangan. Yang paling pertama saya akan bahas peluangnya dulu ya. Ya, peluangnya dulu gitu. Potensi gaji. Potensi gaji buruh harian lepas itu sebenarnya itu sangat signifikan atau sangat menggiurkan gitu ya. Dalam artian potensi gaji buruh harian lepas itu tidak seperti pekerja-pekerja tetap gitu, karyawan-karyawan tetap di kantor, di perusahaan. Kan itu mah sudah dipatok ya gajinya misalnya sebulan 5 juta, ya udah gitu. Kalau ini buruh harian lepas itu tidak, sebenarnya tidak apa ya, tidak dipatok gitu sebulan itu, terkadang bisa lebih dari 5 juta karena tergantung dari skill dan seberapa cepat dia menyelesaikan project atau tugas dari kliennya. Kedua, fleksibilitas kalau mungkin. Jadi mungkin kan kalau sejenis pekerjaan buruh harian lepas ini termasuk ke dalam pekerjaan yang semi informal gitu ya. Karena tidak harus bekerja di satu kantor gitu ya. Tidak harus kerja di satu kantor. Dan dia itu fleksibel lah. Intinya fleksibel dan harus dapat bisa memanage waktu, memanage tugas, proyek dengan tepat waktu, tepat, tepat sesuai yang diminta oleh klien, dan intinya harus tepat waktu dan baguslah menurut klien. Jadi klien itu percaya kepada kita selaku buruh harian lepas. Nah, yang ini sekarang tantangannya selalu menjadi buruh harian lepas itu menurut narasumber yaitu fluktuasi. Nah ini fluktuasi itu di mana kondisi tidak tentu gitu ya. Jadi pendapatannya itu kadang naik, kadang turun. Jadi tidak tentu gitu. Jadi bisa diglobalkan ya. Kan waktu saya wawancara terhadap narasumber, sehari itu bisa dapat paling banyak 150.000 ya kalau misalnya proyeknya selesai pada hari itu juga. Gitu ya. Tapi terkadang bisa dapat 100. Jadi tidak tentu gitu kalau dikalkulasikan, ditotalkan selama sebulan itu kan bisa adalah kalau misalnya sehari 150.000 kurang lebih bisa lah mendapat uang 5 juta atau 6 jutaan sekitar situ. Dan tapi kalau misalnya lagi sepi klien yang memberikan project gitu, sepi klien gitu ya, mungkin bisa mengurang yang awalnya 5 juta, sekitar 5 juta sampai 6 juta, mungkin akan berkurang menjadi 4 juta, gitu kan ya. Jadi tidak tentu, ini tantangannya seorang buruh harian lepas, gitu. Harus bisa mengupgrade skill, mengupgrade skill, mengupgrade skill sesuai perkembangan zaman. Ya. Dan yang terakhir,
tantangan seorang buruh harian lepas adalah jaminan sosial. Buruh harian lepas tidak ada jaminan sosial karena tidak seperti karyawan-karyawan tetap di kantor, di perusahaan dan sejenisnya itu kan ada ada macam-macam ya jaminan sosial yang seperti asuransi kesehatan, gitu ya. Asuransi misalnya asuransi kalau di pabrik-pabrik itu kalau sejenis lah sejenis kesehatan gitu kalau ada kecelakaan atau apa gitu, terjadi apa-apa yang tidak diinginkan pasti perusahaan akan bertanggung jawab ya. Kalau ini tidak, kalau misalnya sakit ya buruh harian lepas itu harus sabar tidak ada uang jaminan dari siapapun gitu, harus pakai uang dirinya sendiri gitu. Ini ya itu. Jadi tidak ada asuransi kesehatan, tidak ada uang pensiun lagi ya, jaminan sosial, tidak ada uang pensiun, cuti berbayar tidak ada gitu ya. Jadinya intinya buruh harian lepas itu adalah pekerjaan yang penuh peluang dan penuh juga tantangan gitu. Nah, ini pendapatan harian. Oke, pendapatan harian dengan tarif 150.000 per proyek. Nah, ini kan sehari itu bisa dapat 150.000 per proyek. Gitu kalau ada proyek pengelolaan data, kalau ada proyek bangunan pendidikan, langsung kerjaan gitu ya. Buruh harian lepas dapat memperoleh pendapatan yang cukup stabil jika mereka mendapatkan proyek setiap hari atau minggu. Misalnya kalau seminggu nggak setiap hari ada proyek ya gitu. Kata saya tadi juga kan buruh harian lepas itu fluktuatif atau tidak tentulah tidak stabil dalam segi pendapatan gitu ya. Jika mendapat bulanan, jika mereka mendapatkan proyek setiap hari atau minggu, pendapatan bulanan maksimal bisa mencapai 4,5 juta rupiah jika bekerja penuh waktu tanpa henti. Tetapi pendapatan tersebut sangat bergantung pada persediaan proyek dan frekuensi kerja. Bagi mereka yang tidak mendapatkan proyek setiap hari, pendapatan akan lebih mudah dan ada kemungkinan mereka harus mencari proyek tambahan untuk mencapai target penghasilan yang diinginkan. Tadi seperti saya tadi kan, saya mungkin selalu, saya mungkin tadi keliru ya, keliru dari segi dikalkulasikan, ditotalkan selama sebulan itu kan, saya tadi bilang 5 juta, sekitar 6 juta, mungkin ini saya lupa kan hasilnya itu sekitar 4,5 juta rupiah dalam sebulan. Itu kan tidak tentu ya, kalau misalnya sehari tidak ada proyek ya berkurang gitu kan. Berarti jadi berkurangnya cukup juga signifikan gitu. Terkadang bisa sebulan 3 juta, kalau enggak sebulan bisa enggak ini paling tinggi kayak 4,5 juta rupiah gitu. Nah, kesimpulannya setelah mempertimbangkan semua faktor di atas, saya memutuskan untuk menjadi buruh lepas. Alasan utama saya adalah ketertarikan saya pada pengolahan data dan administrasi dokumen, dan sesuai dengan minat saya dan jenis pekerjaan yang banyak dicari di dunia lepas. Selain itu, saya juga menikmati tantangan yang datang dengan fleksibilitas kerja dan potensi untuk mengerjakan berbagai proyek. Meski ada tantangan seperti ketidakstabilan pendapatan dan tidak adanya jaminan sosial, saya merasa siap untuk menghadapinya karena saya percaya dapat mengelola waktu dan mengembangkan keterampilan saya seiring berjalan waktu. Jadi berdasarkan hasil dari wawancara dan saya ambil poin-poin pentingnya, saya melihat peluang dan tantangannya, setelah saya pikir panjang-panjang, setelah saya pikir panjang gitu ya, saya memutuskan ingin menjadi buruh harian lepas. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena saya menyukai dengan ilmu atau suatu hal yang berbau dengan pengolahan data gitu ya. Saya sangat suka pengolahan data dan administrasi dokumen gitu dan sejenisnya. Dan walaupun ada sejenis tantangan mungkin karena tadi fluktuasi fluktuasi apa ya
fluktuasi gaji atau pendapatan, saya kan akan setiap waktu, setiap saat saya akan mengupgrade skill saya sesuai dengan kebutuhan di dunia digital sekarang ini. Mungkin saya akan menjadi freelancer sebagai sampingan kalau misalnya saya di buruh harian lepas nih, tidak ada job nih hari ini. Mungkin saya akan ambil job di menjadi freelancer di aplikasi seperti Freelancer, Seribu Lancer, Project.co.id dan sejenisnya untuk menambah penghasilan saya selama sebulan itu. Oke, sekian dari saya presentasi terkait kesimpulan atau wawancara saya terhadap narasumber buruh harian lepas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah dan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.